Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya dan umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, sambil menanti datangnya waktu sholat Isya, marilah kita niatkan i'tikaf diikuti dengan niat thalabul ilmu. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang fikih tematik, yaitu tentang sifat-sifat sholat Nabi kita Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hasan Zulkifli LC.MA. Sebelumnya marilah kita awali ta'lim kita malam hari ini dengan membaca kitab suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu Allah panggil, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya, dijadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Demikian jamaah rahimakumullah, sebagai pengantar, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz Hasan. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Jami Al-Mudzakarah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat serta nikmat panjang umur, sehingga dengan sisa-sisa umur kita yang masih ada ini, berkat hidayah dan inayah Allah Ta'ala, kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dan merangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan keluarga kita, harta kita, rumah kita yang kita tinggalkan di rumah selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, istri kita menjadi istri yang soleha, kita menjadi suami-suami yang soleh, rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan dan dicurahkan atas penghulu kita, pemungkas Nabi dan Rasul, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai membaca kitab, mari kita terlebih dahulu membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah ala niyati anna Allah yaftahu lana futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yakin, jalibatan likulli khair, dafi'atan likulli syarr, lana wa li ahbabina wa li masyayikhina wa liman haqqan alaina
anna Allaha yaghfiru dhunubana wa yasturu uyubana wa yubaligh maqasidana wa yaqdi hajatina wa yataqabbal da'awatina. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali masih membaca kitab fikih sifat salat Nabi sahih, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya karena ini katanya fikih tematik, kita buka kitab Kasyifatus Saja dari syarah Safinatun Najah. Itu pada halaman 62. Halaman 62. Halaman 62 di tengah itu ada farqun. Ada farqun. Sudah ketemu halaman 62, tengah-tengah itu ada far'un. Far'un itu artinya cabang, huruf. Ya. Sudah ketemu Pak Haji? Ya. Tak kelihatan. Iya, saya juga kelihatan sebenarnya ini karena dulu ketua masjid kita selalu pakai ini Kasyifatus Saja ini, jadi kita pakai ini. Saya juga bacanya di tombol nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa daman nafa bihi bi barakati ulumihi fid darain radhiyallahu anhu qala far'un wa yusannu an yajlisa ba'da sholati liya'tiya bidzikri wad du'a'i alwaridaini ba'da sholati li'anna tarka dzalika jafwatan ay i'radun bainal 'abdi wa rabbih wa li'anna du'a'a mustajabun ba'da sholati wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sallama minas sholati qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rawahu Syaikhan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sabbaha Allah dubura kulli salatin salasan wa thalathina wa hamidallaha salasan wa thalathina wa kabbarallaha salasan wa thalathina thumma qala tamamal mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ila akhirih ila qouli ta'ala ila qoulihi qadir la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya sampai situ. Ghufirat lahu khotoyahu wa in kanat misla zubadil bahri wa kana sallallahu alaihi wasallam idzan sharafa min salatihi istaghfara salasan
Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Rawahuma Muslimun. Wa su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu du'ai asma' ay aqrabu ila al-ijabah. Qala jawful laili wa dubura sholawati al-maktubati. Rawahu at-Tirmidzi. Wa yakunu kullu minhuma sirran lakin yajharu bihima imamun yuridu ta'limu ma'mumin fa in ta'allamu asar. Qala dzalika Syekhul Islam fi Fathil Wahhab. Far'un artinya cabang ya, jadi ada bab pasal di atas tadi di sana itu di atas ada pasal. Pasal juga di bahasa Indonesia juga tuh pasal. Pasal itu kelas bahasa Indonesianya bahasa Arab. Ya disebut bahasa Arab paslon karena ada pemisah, dipisah-pisah. Pasal itu karena dipisah-pisah. Pasal juga begitu. Pasal 1, pasal 2, pasal 3. Udah jadi bahasa Indonesia tuh pasal. Ya. Nah kan pasal kemudian ada cabangnya. Kelas ini, kelas itu, ya kan gitu. Nah ini furuk, jadi farqun satu cabang, bagian dari pembahasan pasal. Yaitu pasal yang tadi itu pembahasan fi salam, masalah salam di atas itu. Ya, kemudian farqunnya di sini cabangnya wa yusannu an yajlisa ba'da sholati. Disunahkan, sunah an yajlisa duduk ba'da sholati setelahnya sholat. Riyatiyah untuk mendatangkan bidzikri, maksudnya untuk membaca zikir, untuk berzikir. Wa du'ai dan berdoa. Al-waridain asal warid asalnya datang, warada datang. Yang keduanya baik zikir dan doa, waridain di sini artinya dari itu Quran, baik itu dari nas Quran atau dari hadis. Itu maksudnya. Jadi artinya ada dasarnya. Al-waridain ini yaitu berdasarkan, yang dimaksud sini adalah berdasarkan hadis. Yang hadis yang menjelaskan tentang zikir dan doa Nabi kita Muhammad SAW setelahnya sholat. Doa, zikir dan doa yang ada setelahnya sholat. Li'anna tarka dzalika, karena meninggalkan itu, yaitu meninggalkan zikir dan doa. Kalau habis sholat nggak zikir lagi nih, langsung kabur. Nggak baca Allahumma antas salam lagi, untuk Allahumma lantas jalan. Bukan Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan. Dia tidak zikir lagi. Li'anna tarka dzalika, karena meninggalkan itu, meninggalkan zikir dan doa, jafwatun. Jafwa itu artinya, asal jafwa itu gap, ada renggang. Jadi membuat gap. Jadi artinya tidak intim, tidak dekat. Nah, tidak dekat maksudnya apa? Ai-iradun bainal abdi wa rabbi. Artinya berpaling, ya, menjauhkan diri, berpaling di antara hamba dan Tuhannya. Kalau kita tidak mau berdoa, itu disebut namanya jafwa. Nah, jafwa itu artinya i'rad, berpaling. Jadi Allah, di hadapan kita Allah, dalam mana saja ada. Di hadapan Allah kita berdoa, kita zikir, arti menghadap Allah, kita tinggalkan, karena berarti kita berpaling dari Allah. Yang i'radun bainal abdi wa rabbih, berpaling dari Allah dan Tuhannya. Wali anna du'a, karena sesungguhnya doa itu mustajabun ba'da sholati, itu diijabah setelahnya sholat. Jadi doa-doa yang diijabah di antaranya setelahnya sholat wajib, ba'da as-shalawatil al-maktubat,
itu di antara doa diijabah. Jadi ada waktu, ada tempat. Ini membicarakan berarti waktu setelah sholat. Doa-doa ijabah ya, di masjid. Nah, lagi tempatnya lagi di masjid. Kalau kita bicara tempat, masjid juga termasuk karena tempat yang mulia, tempat yang diijabah. Kalau mau di Mekah di Masjidil Haram ada yang semua itu diijabah, tapi ada yang diijabah di Multazam, kemudian di Arafah, di Mina, di tempat-tempat suci itu. Jadi dengan ini kita ambil kesimpulan bahwa di tempat-tempat suci itulah doa kita diijabah. Juga di waktu-waktu yang mulia juga diijabah. Setelah mengerjakan ibadah-ibadah yang mulia, berarti juga itu di tempat diijabah doa. Jadi jangan, oleh karena itu kalau kita habis sholat jangan buru-buru kabur. Ya kecuali ada masalah, buru-buru kita mau berangkat ke rumah sakit mau apa, itu lain lagi. Nah, itu namanya uzur syar'i. Kalau nggak ada uzur syar'i, nah, jangan kabur aja. Namanya kita itu ada gap sama Allah itu. Ya, menjauhkan diri kepada Allah. Kalau kita sehat walafiat, habis sholat jangan kabur, jangan buru-buru kabur. Zikir dulu, baca doa dulu. Kemudian jadi katanya karena doa karena doa itu diijabah setelahnya mengerjakan sholat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu idza sallama minas sholati, apabila sallama telah salam dari mengerjakan sholat, qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini sampai kepada kata tadi itu ila qawli qadirun, yaitu tadi. Jadi asyhadu apa namanya la ilaha illallah la syarikalah lahul hamdu wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai situ. Itu di dalam satu hadis ya, hanya sepotong begini. Ada lagi kemudian disambung kalau hadis ini ada lanjutannya. Kemudian baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ada wala radda. Nah, ada pakai ada wala radda. Lima qadaita. Ada yang pakai tambahan itu. Itu dalam hadis lain. Jadi banyak modelnya. Ya. Jadi itu ayat artinya tentunya saya artikan dulu artinya ini la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, wahdahu yang esa, la syarikalah lahu yang tidak ada sekutu baginya, lahul mulku bagi Allah lah kerajaan, walahul hamdu dan hanya juga milik Allah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir dan dia adalah berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a, Allahumma ya Allah, tidak ada yang dapat menolak atau mencegah. Ya. Lima a'taita, kalau memang kamu memberi. Wala radda, lima qadaita, itu ada radnya itu. Dan juga tidak ada radda lima qadaita, tidak ada yang dapat menolak kalau Allah sudah putuskan. Jadi kalau Allah sudah kita berikan sehat, biar ada corona juga sehat gitu. Kalau Allah sudah putuskan begitu, la mani'a lima a'taita, kalau Allah sudah berikan kesehatan, ya, nggak ada lagi yang dapat menolaknya itu. La mani'a lima a'taita, kalau Allah sudah memberi, nggak ada. Wala mu'tiya lima mana'ta, nggak ada yang dapat memberi kalau, dan juga tidak ada yang dapat memberi kalau Allah yang tolak. Orang ngasih penyakit kepada kita, baik itu direkayasa, diguna-guna, diapain, ya, memberikan apa kepada kita. Wala mu'tiya, gak ada bisa lima mana'ta kalau Allah tolak. Baik juga masalah barang, masalah makanan, kalau Allah menolak juga gak habis, gak ada. Kita diberi itu karena Allah yang mentakdirkan. Ini berarti ini isi akidah. Ya, di sini akidah kita. Akidah kita.
wala mu'tiya lima manahta wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Tidak ada yang bermanfaat orang yang bersungguh-sungguh berusaha baik untuk memberikan mudarat atau juga memberikan kesehatan, memberikan kesenangan, memberikan kesusahan, itu tidak ada. Tidak ada selainnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa', enggak ada manfaatnya. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Orang yang serius, yang sungguh-sungguh, ya, apa saja tadi yang mau diberikan kepada kita, ya, atau menolak pemberian Allah, dia serius, dia sungguh-sungguh, itu tidak bermanfaat, ya, tidak ada gunanya, tidak bisa. Ya fauzal jadki, karena semua kesungguhan untuk memberikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun segala sesuatu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberi, tidak ada yang menolak. Usaha apapun tidak ada manfaatnya kalau Allah memang sudah memberi atau sebaliknya Allah sudah mau menolaknya. Riwayat rawahu Syaikhan Imam Bukhari. Nah, ini satu hadis yaitu tentang habis sholat baca zikirnya la ilaha illallah syarikalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima ataita wa la muti lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rawahu Syaikhan. Ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi itu satu hadis itu. Nah, kemudian ada lagi hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam man sabahullah dubura kulli sholatin salasan wa salasina wa hamidallah salasan wa salasina wa kabbarallaha salasan wa salasin summa qala tamamul mi'ati la ilaha illallah wa la syarikalah ila sampai ini la ilaha wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu khotoyahu wa in kanat misla zuwadil bahr. Jadi siapa yang membaca itu semua, yaitu siapa yang membaca tasbih, ya, subhanallah berapa kali? 33. Kemudian alhamdulillah 33. Tadi saya baca, ya. Habis itu takbir, kabar, Allahu akbar 33. Ya. Kemudian setelah terakhir habis Allahu akbar la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu itu berarti 100-nya itu, ya, 33 jadi 99. Maka terakhir baru kita baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu khotoyahu, maka diampuni segala dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Siapa yang hitung buih di lautan? Bisa nggak kita hitung? Nah, jangan kita tinggalin tuh, doain berarti pikiran itu. Nah, jangan tinggalin pikiran itu. Selama ini saya juga tinggalin. Selama ini kita tinggalin. Nah, ntar kenapa sekarang karena kita baru sekarang membaca kitab ini nih. Kita ceritanya selanjutnya deh. Biasanya itu biasa kita ringkas saja. Allahumma salam al-Fatihah langsung doa. Karena belum baca kitab ini nih. Kalau saya kalau di rumah tambah lain lagi baca, karena di sini kita belum takutnya karena udah biasa ada yang pakai zikir dan kagak, itu terserah orang lain. Maka saya juga ikutin itu juga dulu gitu. Nah, kemudian kita jelaskan itu semua. Kemudian setelah itu wa kana sallallahu alaihi wasallam, ada lagi hadis lain lagi. Berarti 3 hadis lagi nih. Izan sharafa min sholati istighfara salasan, dia istighfar 3 kali. Berarti astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ada yang mendengar Nabi membaca istighfar tuh 3 kali setelah sholat, ya kan? Nah, kemudian habis itu dia baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika salam hina rabbana bisalam wa dakhalna jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kedua-duanya hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian wasuila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya ayu doa asma,
apa yang paling asma sami'a asalnya paling didengar, tapi ditafsirkan di sini ai aqrab ilal ijabah. Yang paling didengar artinya paling dekat di ijabah. Apa doa apa yang paling dekat di ijabah? Qala jawabul lail, pada tengah malam. Doa apa saja? Ya udah doa apa saja kita baca. Yang kita perlu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada tengah malam, pada malam-malam itu diijabah. Kemudian yang kedua, wa duburakul sholawatil maktubat, dan setiap habis akhir sholat wajib. Maktub asalnya yang ditulis, maksudnya yang diwajibkan, maksudnya artinya itu makna lugawinya dari kata yang itu, tapi di sini adalah maksudnya mana istilahinya adalah yang diwajibkan, yaitu sholat wajib. Jadi doa yang paling diijabah, yang paling dekat untuk diijabah yaitu setelahnya sholat wajib. Itu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wa yakunu kullu minhuma sirran, dan setiap keduanya dibaca sir, enggak keras. Lakin akan tetapi yajharu bihima imamun, imam itu baca jahar. Untuk apa? Yuridu ta'lima ma'mumin, karena untuk mengajarkan para makmum supaya makmum juga ikut bareng membaca atau zikir bersama imam. Itu. Nah, ya. Kemudian fa in ta'alamu, kalau mereka sudah tahu, udah ngerti ya, bacaan itu asal kemudian di share lagi gitu loh. Qala dzalika Syekhul Islam fi Fathul Wahhab. Yang itu dikatakan oleh Syekhul Islam di dalam kitab Fathul Wahhab. Ada Syekhul Islam namanya Ibnu Taimiyah. Dan banyak yang sebelumnya diberikan apa namanya syekh itu. Nah, sekarang saya menjelaskan bahwa tadi ada bacaan, ada Allahumma antas salam, ada la ilaha illallah, ada apa, ya kan? Hadisnya itu kalau kita lihat itu lain-lain. Jadi suatu waktu Nabi nyuruh orang apa kalau habis sholat baca ini. Satu waktu hadis itu datang menceritakan Nabi kalau sholat tadi baca ini. Ada lagi yang nanya sama Nabi, ya Rasul, yang paling afdol apa, yang paling diijabah doa apa? Nabi jawab, doanya ini. Nah, jadi sebetulnya Allahumma antas salam itu satu hadis lain lagi sama la ilaha illallah tadi. Istighfar tadi lain lagi hadisnya. Nah, akhirnya ulama mengumpulkan itu dari beberapa hadis itu, dikumpulkan akhirnya semua tuh doa-doa itu dibaca. Nah, itu juga variasi. Biasanya umumnya ya, masjid-masjid yang masih kita katakan masjid kampung sini, kampung tengah, ya kan, atau ya pokoknya di Condet begitu, yang banyaknya masjid orang yang asli dulu kita datang ke sini dulu ada masjid. Itu kalau maghrib itu bacanya pertama kali astagfirullahaladzim istighfar itu 3 kali, kemudian la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu itu ala kulli syai'in qadir itu 10 kali. Ini juga hadis ini juga kalau kita ini di Ma'surat juga ada ya, zikiran sore pagi itu dalam Ma'surat juga ada gitu. Kemudian setelahnya itu apa? Baru baca Allah apa tadinya saya baca setelah itu la ilaha syarikalah mulku wa lahul hamdu itu ala kulli syai'in qadir. Terus kita baca lagi apa lagi? Setelahnya itu Allahumma antas salam wa minka salam hina rabbana bisalam wa jannat darussalam. Terus setelahnya itu apa lagi? Baca Fatihah. Nah, baca Fatihah juga ada tuh di kitab lain, bukan di kitab ini. Ada keterangan begitu Nabi baca Fatihah. Terus baca ayat kursi. Ada lagi baca qul 3 kali. Ya.
kulhu 3 kali, terus habis Fatihah 1 kali, kulhu 3 kali, falak 1 kali, an-nas 1 kali, kemudian ayat kursi. Habis ayat kursi kemudian surat akhir surat Al-Baqarah 3 ayat sebelumnya. Kemudian disambung lagi syahidallahu, terus baru setelahnya itu baca tadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian takbir 33, tambah lagi, kemudian takbir la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca lagi 33. Itu yang paling panjang, itu biasanya kalau dibaca maghrib dan sholat subuh. Kenapa dibaca itu? Sebetulnya hadis itu tadi saya katakan pisah-pisah, cuma akhirnya digabung mereka itu, kesepakatan mereka atau dulu begitu, ya udah akhirnya semua masing-masing begitu, banyak aja begitu. Kenapa kok bisa sama begitu? Ya udah mereka sepakat baca ya seperti itu. Kan tadi ada tambahnya lagi sebelumnya, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali, baru Allahumma antas salam. Kemudian baru Allahumma la mana lima atita wa la mu'tiya lima manata. Kemudian setelah itu, kemudian ya tadi itu, setelah itu baru baca ayat kursi. Kemudian dibaca lagi akhir surat Al-Baqarah 3 ayat Al-Baqarah, kemudian syahidallahu dan sampai akhir. Itu biasa dibaca habis sholat maghrib dan subuh. Kenapa? Menggabungkan zikir-zikiran yang kalau kita ini kampanye marojanya di maksurat, banyak orang bikin maksurat ini. Ada juga yang cetak Indonesia udah diterjemahkan. Maksurat juga ada banyak sekali. Itu maksurat itu zikiran sore pagi. Jadi digabungkan antara zikiran-zikiran yang berdasarkan hadis Nabi itu, habis sholat ditambah zikiran yang sore pagi, digabungkan seperti itu. Udahnya sekalian yaitu dibaca habis maghrib yang banyak waktunya. Kalau habis asar masih kerja gitu. Itu sejarahnya seperti itu gitu. Jadi kalau hadisnya itu ya ada yang cuma baru salam, amin kasami gitu ya sudah dia selesai. Emang hadisnya ada seperti itu, masih gitu doang. Ada yang tanya seperti itu. Ada Nabi tadi Nabi mengerjakan habis setelahnya habis sholat habis salam baca la ilaha illallah syarikalah. Di sini nggak dibilang berapa kali, tapi ada hadisnya di sini dibilang 10 kali, maka dibacalah 10 kali gitu. Jadi begitu. Jadi makanya kalau kita baca ini saja atau kita baca ya itu kita bilang itu kagak ada hadisnya. Benar-benar ada hadis di sini, man kagak dibilang sama dia. Di sini juga nggak dibilang berapa kali, nggak ada. Di sini hadis itu dibilang 10 kali. Hadisnya hadis sahih semua nih, di maksurat nih, ya. Dan juga banyak buku-buku zikiran. Itu. Jadi kenapa berbeda-beda? Ya memang asalnya begitu, orang nanya, kasih Nabi kasih ini doanya. Ini yang cocok sama dia, yang pendek aja nih. Orang udah tua kasih doa yang zikiran yang panjang. Yang muda masih ada waktu atau ya tergantung lah. Seperti Nabi nanya orang bujangan, orang masih pengantin baru anak muda, dia bilang kalau kita sedang puasa nggak boleh nyium istri. Ditanya dilarang Nabi nyium istri, sedangkan Nabi puasa nyium istrinya. Nah kalau kita nggak tahu asbabul wurudnya tuh, kita bilang ini hadis nggak benar, atau kita baca satu aja. Akhirnya kalau orang mengerjakan itu ya dibilang bid'ah ada. Kan begitu jadinya. Jadi makanya kalau kita ini juga begitu kan, ini dibaca nggak dibilang 10 berapanya. Padahal di sini ada hadis. Makanya orang baca akhirnya zikir 10 gitu. Ya, orang mau nulis 10 nggak ada urusan, karena itu sunnah kan sebenarnya begitu. Seperti salasin emang ini dihitung rupanya kan, ya itu 33 dibaca 33 itu. Jadi begitu. Kemudian juga kalau kita mau baca lagi di kitab-kitab lain seperti Al-Azkar An-Nawawi, barangkali kita tuh habis sholat, habis maghrib sampai isya
nggak selesai kita zikiran habis sholat. Ya. Atau mungkin juga dari habis zuhur sampai asar, atau dari subuh sampai zuhur. Ada semua itu habis sholat orang. Tergantung ada orang nanya, ada Nabi ngasih tahu, ada Nabi contohin sendiri begitu. Gitu. Karena itu keadaan sunnah. Nah, maka tapi kenapa orang ini kalau maghrib baca ini panjang atau apa, asar pendek itu? Ya karena waktu dia. Gitu. Dan juga beda-beda. Ya memang hadis beda-beda, banyak hadis. Ya kagak musiknya juga kagak apa-apa. Ini sholat sudah selesai. Tapi sholat sudah selesai sudah bukannya wajib, bukan bagian dari sholat. Sholat selesai sholatnya. Cuma tadi apa dikatakan kita jauh sebetulnya kalau kita nggak mau zikir dan tidak mau berdoa. Seakan-akan kita tidak butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi oleh karena itu beda-beda kalau habis asar, astagfirullahaladzim, Allahumma salam, Fatihah, ayat kursi, langsung doa. Yang paling banyak itu tadi saya bilang. Assalamualaikum istighfar 3 kali, Allahumma ajirna minan nar habis, kemudian la ilaha illallah 10 kali, kemudian surat Fatihah, kemudian qul 3 kali, kemudian Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, kemudian Allahu la ilaha illal qayyum, ya, ayat kursi sebelumnya ada yang tambah lagi itu apalagi 1 ayat itu, kemudian tambah lagi lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa tubdu ma fi anfusikum sampai akhir, tambah lagi syahidallahu annahu la ilaha illa terus sampai akhir yang biasa dibaca, baru ilahi rabbi anta maulana subhanallah baru 33 tambah lagi tahlilnya. Sebelum tahlilnya itu kalau tahlil di sini berapa? Kalau di maksurat itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar berapa? 100 kali. Nah, tapi ada juga hadis yang 33 tadi khusus itu. Di sini zikiran sore pagi 100 kali. Berarti jadi subhanallah 100 kali berarti alhamdulillah 100. La ilaha illallah 100 kali karena subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar juga berarti 100 kali tuh. Jadi berarti 400. Cuma digabungkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali di maksud hadisnya. Nah, hadisnya ada di 33. Ya ada, ya semuanya ada hadisnya. Cuman memang masalahnya gabungan itu semuanya itu bukan satu hadis. Itu ulama yang menggabungkan gitu. Oleh karena itu ada orang yang ya apalagi saya katakan ini nggak musiknya juga nggak apa-apa gitu. Mau baca segini, itu nggak ada urusan. Nah, sekarang tinggal kita gimana mau pakai yang mana. Nah, untuk saya semenjak disuruh pakai kitab ini karena kitab ini ada zikir, dan orang-orang yang mengajar ini dari mazhab Syafi'i dan umumnya yang mazhab Syafi'i, bukan kitab ini saja, seperti kitab Fathul Qorib ini Kasyifatu saja saja, kemudian Kifayatul Akhyar itu juga mazhab Syafi'i. Semua itu ada zikiran adalah sholat. Nah, dan zikiran juga sama begitu, macam-macam. Semuanya ada itu. Nah, coba saya katakan yang menggabungkan itu ulama sendiri, itu kesepakatan kebiasaan di masjid tentunya gitu. Nah, di sini karena pakai ini, maka mulanya itulah salah seorang pengurus masjid. Kalau saya bilang kalau kita pakai fikih ini nih gitu, saya harus zikir. Ya paling enggak ya zikir yang sedang aja gitu loh. Makanya saya semenjak itu saya zikiran. Yang biasanya saya habis salat istighfar 1 kali, kalau salam langsung Fatihah, langsung doa. Dan semenjak dianjurkan sama Bapak Ketua kita, Bapak Effendi ya LC Al-Hafiz ini suruh pakai kitab surat aja. Ya surat aja ya kalau habis sholat zikiran anjurannya gitu. Nah, itu ya seperti tadi itu udah disebut itu, yang seperti itu. Ya. Kemudian kitab-kitab yang lain juga yang sama mazhab Syafi'i ini, yaitu tadi ada Fatihah, ada tuh yang zikiran yang karang oleh siapa itu di situ juga
ada disebut habis istighfar, kalau mata salam, kemudian ayat kursi, Fatihah, ayat kursi, kemudian doa. Ada yang segitu doang. Banyak kitab-kitab itu. Kalau ini kondisi cuma segini. Memang itu hadisnya ada yang memakai hadis itu saja, ya sudah itu yang dipakai. Gitu loh. Jadi itu. Nah makanya setelah itu, jadi makanya tadi saya zikir. Nah kemudian selanjutnya di situ dikatakan suruh baca sir. Nah sedangkan imam disuruh jahar karena untuk ngajarin orang atau sekaligus makmum bareng kepada imam. Kemudian kalau sudah bisa ya, kalau udah hafal nggak usah katanya suruh sir saja. Nah tapi karena udah kebiasaan begitu, maka ya terus aja sampai sekarang semua masjid yang dari awalnya emang zikir jahar, ya sudah ya jahar terus, berjamaah terus, gitu loh. Jadi nggak ada masalah, nggak ada masalah gitu loh. Yang nggak mau ngikutin ya nggak ada masalah juga. Gitu. Nah saya ambil pertengahan, terutama kalau kita ngaji nih. Sepanjang-panjang segitu. Kemudian ada yang jahar, ada yang sir, seperti subhanallah. Udah orang pada bisa semua. Kan kalau udah bisa dibilang kita baca sir, ya kan gitu. Kan saya bilang subhanallah udah. Kita Allahu Akbar, sir lagi kan. Karena kan udah bisa. Kata Iza ta'alamu kalau udah tahu udah baca sir saja. Nah, adapun jamaah yaitu karena berjamaah ya orang karena dia udah biasa udah bareng sama imam ya sudah aja itu bareng supaya serentak gitu, supaya ada syiarnya gitu. Jadi makanya kalau ada orang yang enggak apa, sebetulnya emang dasarnya begitu. Tapi artinya semuanya ada. Kemudian ada tuntunannya. Cuman kalau ia menggabungkan itu kumpulan itu adalah ulama. Ya kan, tapi itu bacaannya itu semua berdasarkan hadis Nabi. Kemudian begitu juga antara siriyah dengan jahar juga ada dasarnya. Cuman dikatakan tadi itu kalau sudah bisa ngapain lah, siriyah saja. Ya tapi kalau orang mau jahar ya kan nggak dilarang juga. Kalau mau ikutin ya ikutin. Nah, kalau enggak ya sudah masing-masing aja kan gitu. Itu. Jadi mulai inilah kayak setelah itu ya saya harus bacakan Ustaz kalau gitu baca zikir aja udah zikir panjang. Baca jahar. Ya cuma gitu. Ya makanya saya seperti itulah. Jadi makanya saya dulukan ini kok kenapa beda dulu lain sama sekarang gitu. Saya habis sholat ya sekarang kita udah pakai ini artinya kita mengamalkan beramal ada ilmunya gitu. Atau jangan sampai dia dikata itu dari mana sih itu. Nah, ini dari kitab ini yang dianjurkan oleh ketua masjid kita. Jadi gitu. Jadi sekali lagi apa yang kita laksanakan ini baik kita baca berjamaah atau tidak itu bebas-bebas saja, tapi kita karena pakai kitab ini ya sudah saya baca jahar dan kita berjamaah mau diikutin ya silakan, nggak diikutin nggak apa-apa gitu. Ya, tapi kan lebih bagus kita bareng-bareng gitu kan berjamaah apapun berjamaah apalagi berbuat kebaikan kan lebih bagus kalau berjamaah itu. Ya doa juga kalau diamini berjamaah juga kan enak gitu. Lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Dan semua kebersamaan itu juga kan diperlukan. Itu kan karena itu kalau orang melakukan sendiri-sendiri ya itu masing-masing tadi itu doanya begitu. Nah kita ini di masjid kalau ada pedomannya ada pakai kitab ini maka ya sudah saya itulah yang saya lakukan supaya nanti tidak ada lagi kenapa beda-beda gini gitu. Semuanya ada semua. Ya semua ada dalilnya, ada juga ada hadisnya seperti itu. Ya kita membaca sir, baca jahar, berjamaah atau tidak itu semua hanya sunnah saja. Mau jahar ada, mau sir juga ada, mau bareng-bareng juga ada, ya kan? Mau sendiri-sendiri juga ada. Nah, gitu. Jadi sekarang kita tinggal pilih saja. Ya kalau kita mau bayar bersama ya sudah bersama, nggak apa-apa. Saya doa diaminin, alhamdulillah kan gitu. Nah, seperti itu. Inilah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita jalannya yang lurus sehingga kita selalu ada dalam kebenaran Allah. Arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.